Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih Allah berikan kepada kita sehingga kita pada malam hari ini di penghujung bulan Ramadan Allah masih menitipkan nikmat yang banyak kepada kita. Dari segi kesehatan Allah kasih, alhamdulillah kita yang hadir pada malam hari ini sama-sama sehat walafiat. Dari segi keimanan Allah kasih sehingga dengan iman yang masih ada dalam diri kita Allah gerakkan kaki kita untuk melangkah ke Masjid As-Salam guna melaksanakan ibadah salat berjamaah, dilanjutkan nanti ibadah salat tarawih dan witir. Bermohon kepada Allah mudah-mudahan segala aktivitas kita dari pagi tadi, dari bangun sahur tadi sampai detik ini Allah balas dengan pahala yang berlimpah ruah. Pun kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita digolongkan kepada hamba Allah yang pandai dalam bersyukur. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak nanti di akhirat kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syarat mutlak supaya kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad dengan cara memperbanyak salawat atas Nabi, lebih-lebih ketika kita mendengar nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diucapkan, kita mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati Bapak Pengurus Masjid As-Salam beserta jajarannya, yang sama-sama kami hormati para alim ulama Jati Bandari yang hadir pada malam hari ini, yang sama-sama kami hormati para jamaah yang berbahagia mudah-mudahan dirahmati Allah, yang sama-sama kami hormati para remaja generasi muda yang mau datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah, dan yang sama-sama kami cintai anak-anak kami yang sudah mau memenuhi masjid. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini mendadak aja. Tiba-tiba disuruh maju ke depan, minimal 5 menit katanya. Ini pembukaan sudah berapa menit? Lebih kurang mungkin 3 menit. Tarawih nanti 5 menit ya. 10 menit nambah lagi 5 menit. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat ini izinkan kami memberikan satu buah cerita yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ceritanya di zaman Nabi ada seorang sahabat. Ada seorang sahabat yang dikenal dengan nama Sya'ban. Sahabat ini namanya Sya'ban radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridainya. Sya'ban ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat yang gemar ke masjid. Gemar salat ke masjid, mencintai masjid. Dan uniknya ini para sahabat dan juga Nabi Muhammad SAW mengenal Sya'ban sering duduk di dalam masjid, duduk paling pojok sebelah kanan. Duduk paling pojok sebelah kanan. Kenapa ini dilakukan? Alasannya supaya Sya'ban ini ketika melaksanakan ibadah itu dengan khusyuk. Kalau dia duduk di tengah, melaksanakan ibadah di tengah, kadang orang banyak lewat, nggak khusyuk jadinya. Jadi diambil inisiatif lah supaya duduk di pojok sebelah kanan.
Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi melihat sahabat ini, Syahban ini sangat rajin ke masjid, mencintai masjid, sangat kagum sama sahabat. Tapi ada yang lain. Sahabat ini nampaknya rajin ke masjid, tapi kok dari segi fisik agak terlihat lemah. Kok kayak orang sakit-sakitan. Ditanya sama Nabi kepada sahabat, kepada Syahban, "Wahai Syahban, kenapa tubuhmu, fisikmu ini seperti orang yang lemah, seperti orang yang sakit?" Kata Syahban, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad SAW, aku seperti ini walaupun nampak kelihatan sakit. Namun apabila ada perintah semua dan kebencian di jalan Allah, yakinlah aku akan maju pada depan." Kata Syahban, "Pun aku seperti ini ya Rasulullah, walaupun aku terlihat seperti kekurangan makan, seperti kelaparan, tapi aku tidak kekurangan makanan ya Rasulullah. Aku tidak kekurangan makanan, aku tidak kelaparan." Katanya, Nabi, "Wahai Rasulullah, aku seperti ini karena engkau ya Rasulullah." Karena engkau. Nabi bingung, "Oh, karena saya," katanya. "Setiap hari aku sibuk memikirkan engkau ya Rasulullah. Paginya aku memikirkan engkau ya Rasulullah. Apakah nanti siang atau malam harinya aku masih bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Pun ketika malam tiba, pikiranku pun sibuk ya Rasulullah. Sibuk apakah nanti besoknya masih bisa bertemu dengan engkau ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau nanti kita dipisahkan di dunia ini, aku nggak tahu nanti di akhirat aku masih bisa bertemu dengan engkau atau tidak ya Rasulullah. Kalau di dunia kita berpisah ya Rasulullah, besoknya masih bisa aku mencari engkau ya Rasulullah. Tapi nanti ketika di akhirat kita berpisah, kita nggak tahu ya Rasulullah. Engkau manusia terpuji, engkau pasti berada surganya yang paling tinggi. Sementara aku ini hanya orang biasa ya Rasulullah. Aku ini siapa? Hanya orang biasa katanya. Sehingga aku sibuk memikirkan engkau ya Rasulullah. Apakah aku nanti masih bisa bertemu dan ketika di surga ya Allah. Aku jangan-jangan minta nanti bakalan dipisahkan. Bisa jadi engkau berada di surga yang tinggi, sementara aku berada di neraka. Kita nggak tahu ya Rasulullah. Mendengar itu nanti terkubur. Nah, singkat cerita, di suatu subuh, waktu azan sudah berkumandang, umat sudah selesai. Tiba Nabi memimpin sholat subuh, ditengok ke belakang. Nggak nampak Syahban tadi. Sahabat tadi nggak nampak. Ditanya, ditungguin sama Nabi. Ditanya kepada sahabat, "Siapa yang tahu Syahban di mana?" Sahabat menjawab, "Kami tidak tahu ya Rasulullah." Akhirnya masih ditunggu juga. Karena Syahban ini orang yang rajin ke masjid, selalu melaksanakan ibadah 5 waktu ke masjid, ditunggu terus. Hampir saja waktu sholat subuh lewat. Akhirnya Nabi pun melaksanakan sholat subuh. Selesai sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditengok sahabat tadi yang bernama Syahban tidak tahu, belum juga datang. Selesai sholat, Nabi bertanya kepada sahabat, "Siapa yang tahu di mana rumahnya sahabat ini?" Salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya tahu rumahnya ada di ujung." Akhirnya selesai melaksanakan ibadah sholat, Nabi berserta para jamaah dari sahabat-sahabat Nabi datang berbondong-bondong, beramai-ramai menemui umat Syahban. Berjalanlah orang itu, wahai kaum muslimin. Ternyata jauhnya amat sangat. Bukan jalanan yang cuma 500 meter, tidak. Ternyata berjalan kaki berlaku waktu 3 jam perjalanan jalan kaki. Itu kalau 3 jam perjalanan berarti dihitung-hitung dari sini sampai ke ujung Tanjung, lewat lagi. 3 jam Bapak Ibu. 3 jam tiap harinya dari rumah ke masjid untuk mengajar 5 waktu sholat ibadah di masjid.
Sampai di rumah Sya'ban diketuk, assalamualaikum. Keluar salah seorang wanita, ternyata istrinya. Apakah kau tahu di mana Sya'ban? Kata wanita tersebut, istri Sya'ban, ya Rasulullah, Sya'ban tadi baru saja meninggal, ya Rasul. Nabi menjawab berterima. Mendengar itu, Nabi pun bertanya, apakah ada kata-kata yang ditinggalkan oleh Sya'ban? Kata istrinya, tidak ya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, aku heran. Ada beberapa kata-kata yang disampaikan oleh Sya'ban suamiku yang aku sama sekali tidak tahu maksudnya. Apa itu? Ada 3 ya Rasulullah. Yang pertama kata Sya'ban suamiku, ya Rasulullah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Yang kedua ya Rasulullah, kenapa tidak semuanya? Yang ketiga ya Rasulullah, kenapa tidak yang lebih baru? Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ada seorang sahabat yang menyesal ketika meninggal, menyesalnya ini bukan karena enggak punya ibadah, bukan karena takut, bukan karena masa berangkat, tidak. Menyesalnya ini karena ketika ia melaksanakan kebaikan itu enggak sepenuhnya. Yang pertama katanya, kenapa tidak lebih jauh lagi? Ternyata Sya'ban itu menyesal kenapa jarak rumahnya itu enggak lebih jauh lagi, 3 jam itu kurang katanya. Kalau bisa 5 jam, 6 jam pasti pahalanya lebih banyak. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang menghadap sakaratul maut, ternyata di situ Allah tampakkan apabila banyak amal ibadahnya, maka ditampakkanlah balasannya, ditampakkanlah surganya nanti yang akan diterima di akhirat. Namun ketika banyak amal buruknya, banyak kejahatannya, banyak maksiatnya, maka ditampakkan pula balasannya di akhirat, neraka ditampakkan semuanya. Maka itu tadi Sya'ban menyesal karena begitu banyaknya ternyata pahalanya melangkahkan kaki pergi dari rumah ke masjid. Ternyata itu balasan banyak. Saking banyaknya dia mengatakan ketika mau meninggal, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kalau lebih jauh lagi, ini pasti bakal lebih banyak lagi pahalanya, balasannya. Itu yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang kedua katanya, kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang lebih baru lagi dikasih? Ternyata suatu ketika di malam hari, ketika ingin berangkat ke masjid di subuh hari, sekitar jam-jam 2 gitulah, berangkat ke masjid. Sya'ban ini sering memakai 2 lapis baju. Lapis yang pertama di dalam itu dipakainya pakaian yang baru, dan lapis yang di paling luar dipakai pakaian yang lama. Hal ini supaya ketika ia menempuh perjalanan, pakaian yang baru untuk waktu tadi tidak kotor, karena jauh perjalanan tadi tidak kotor, maka dipakai lapisan yang jelek tadi, bagus yang murah bagus di lapisan yang di luar. Nah, ketika suatu malam tadi di hari tadi, ternyata Sya'ban tadi mendapati salah seorang yang sedang kedinginan, hampir mati kedinginan karena dinginnya malam hari. Akhirnya Sya'ban tadi diberikan pakaian yang luar tadi, yang jelek tadi, dikasihkan kepada orang yang kedinginan tadi. Nah, ternyata itu balasannya besar oleh Allah. Balasannya besar dikasih Allah. Saking besarnya ia menyesal, kenapa yang enggak baru lagi? Kenapa yang enggak baru tadi yang dikasihkan kepada orang yang kedinginan tadi? Kalau yang pakaian baru yang dikasih, pasti balasannya lebih lagi Allah berikan. Itu penyesalan yang kedua yang dialami oleh Sya'ban. Penyesalan yang terakhir, kata Sya'ban, kenapa tidak semuanya? Suatu ketika Sya'ban sedang keluar, sampai di
dekat rumahnya ternyata ada seorang pengemis yang meminta-minta yang sudah kelaparan, hampir 3 hari sudah tidak makan, kelaparan mau mati. Sementara Sya'ban pada waktu itu sudah memegang roti. Akhirnya sama Sya'ban dibelah menjadi 2 roti tersebut, dikasihkan sebagiannya sama orang yang kelaparan. Nah ternyata itu Allah berhasil dengan berlimpah ruah pahalanya. Allah berhasil di surganya, Allah berlimpah ruah. Akhirnya Sya'ban menyesal. Andai dia tahu balasan yang Allah berikan itu sangat luar biasa, pasti dia akan kasihkan semua rotinya kepada orang yang kelaparan. Itu penyesalan Sya'ban yang ketiga. 3 penyesalan Sya'ban tadi. Sahabat Nabi yang pertama dia udah rajin ke masjid, mencintai masjid namun sangat menyesal karena kenapa tidak lebih jauh lagi jaraknya, padahal udah 3 jam jarak rumahnya. Yang kedua tadi kenapa tidak yang baru, yang ketiga kenapa tidak semuanya yang berikan. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ketika bersedekah, ketika kita melakukan kebaikan, kita nggak tahu kebaikan mana yang mengandung pahala yang besar yang Allah berikan. Barangkali kebaikan yang kita anggap sepele itu menjadi wasilah kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di penghujung Ramadan ini, mari sama-sama kita banyak melaksanakan amal kebaikan. Lebih-lebih nanti bulan setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, jangan lupa kita untuk selalu melaksanakan ibadah sholat di masjid. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf.